Jadi gue lanjutin les kemarin ya. Sebelum mulai mungkin kayak gue mau overview dikit soal UTS tuh bakal gimana karena kayak kemarin kayaknya gue belum kasih tahu deh soalnya bakal kayak mana aja. Most likely itu seharusnya ya soal pertama yang kayak kemarin qualitative characteristics. Baru kalau sesuai syllabus juga bakal keluar yang income statement sama SOFP ya, tapi kayak gue nggak bakal jelasin yang ini sih soalnya ini ngulang PA. Jadi kayak mungkin kalian bisa kayak review-review sendiri gitu, cara bikin income statement sama statement of financial position tuh gimana. Sama kayak palingannya bedain kalau di AK1 sama di PA itu, kalau di AK1 dia ada namanya other comprehensive income gitu. Oke, jadi kayak beda di sana sih. Jadi kayak nanti ada OCI juga kalian masukin ke SOFP di bagian equity gitu. Itu ada di notes gue juga kalau misalnya kalian mau lihat. Atau kayak bisa kalian lihat pembahasan UTS tahun lalu gitu. Baru selain dari ini juga bakal ada revenue recognition. Nah, revenue recognition ini kan sebenarnya banyak itu ya variasi soalnya, tapi dia nggak bakal jauh-jauh sih, harusnya dari kayak revenue recognition buat warranty, buat construction, baru budget allocation, sama yang terakhir consignment goods gitu. Baru kayak jangan lupa juga belajar yang interest kemarin, yang interest waktu construction. Baru jangan lupa juga belajar buat yang PPE, jadi special issues on PPE itu juga kalian belajarin ya, kayak both special issues on PPE, pelajari buat yang cost method sama yang revaluation model. Baru belajar juga yang untuk inventory gitu, inventory yang LCNRV lah, itu NRV gitu. Sama kayak paling depresiasi sih, deprenya mungkin boleh kali review ulang untuk straight line, baru double declining, sama unit of activity. Oke? Unit of activity. Oke, jadi gue lanjut ke soal ujiannya ya. Ini soal ujian buat revenue recognition. Jadi kalau misalnya kalian baca, ini PTA adalah perusahaan manufaktur peralatan teknologi yang menjual peralatan, jasa instalasi, dan jasa pelatihan 12 bulan. Pembeli itu dapat membeli produk dan jasa PTA secara terpisah maupun paket dengan harga yang lebih murah. PTA menjual paket ketiga produk atau jasanya senilai 45.000. Jadi dia jual paketnya itu yang terdiri dari nih, computer equipment, installation, sama training itu kalau di bundle harganya 45.000 gitu. Dibilangnya. Pembeli membayar uang muka sebesar 20%, masih ada DP 20%. Baru dia lunasinya nantian, waktu peralatannya udah dikirim dan selesai dirakit. Baru pelatihan bulan pertama diberikan pada tanggal 5 Mei. Oke. Baru ada info. Baru ada ada info standalone fair value. Jadi ini standalone price kalau semisal customer itu belinya terpisah gitu. Jadi mereka nggak bundling. Nah, kalau misalnya kita tambahin 15,4 tambah 26 tambah 12,7 itu total harganya adalah 54.100 seharusnya kalau misalnya dia belinya terpisah. Tapi kan karena dia belinya bundling jadi lebih murah ya. Kan kayak gitu kalau misalnya kalian beli barang nih. Kalau kalian belinya bundling kan memang biasanya lebih murah gitu kan, buat kayak indus orang buat beli barang kalian gitu. Yaudah, ini yang mau dicari. Jadi dia suruh untuk prepare necessary journals on April 10. Jadi di April 10, kalau sesuai di soal, kan dia itu membayar uang muka sebesar 20% ya, pembelinya. Berarti si PTA bakal ngejurnal cash sama ngejurnal unearned revenue. Tuh. Sebesar 0,2 dikali sama 45.000 ya. Jadi ini 9.000. 9.000 itu dari 0,2 dikali 45.000. Kenapa nggak tulis AR? Karena di sini kan dia belum ngirim barangnya ya. Jadi technically dia belum bisa belum bisa nge-recognize revenue dia. Jadi kayak ya udah nggak usah ada AR gitu. Baru di April 30
Kan dia bilang dia ngirim barang nih, peralatannya dia ngelunasi sisa pembayaran sama peralatannya dikirim gitu. Berarti tanggal segini dia udah boleh ngakuin revenue, sama dia boleh dia udah nerima cash sisanya tuh buat yang tadi belum dibayar. Berarti first thing kita debitin dulu kan unearned revenue-nya, karena dia udah boleh ngakuin nih. Yang tadi belum boleh di-recognize, jadi ini dihapus. Baru dia terima cash untuk sisa duitnya, berarti ada sisa 36.000 ya dari 45.000 tadi. Nah baru kita, karena kita jual peralatan kan pasti kita ngakuin sales revenue ya. Nah kita tuh harus cari tahu standalone price buat kalau misalnya bundling tuh berapa gitu loh. Kan kita mau jurnal sales revenue ya, tapi kan di sini dia nggak cuma jual equipment, dia juga kayak ngejual jasa instalasi, dia juga ngejual training 12 bulan. Jadi di sini tuh bakal ada akun namanya sales revenue buat si equipment. Bakal ada jurnal service revenue buat jasa instalasinya. Sama juga bakal mereka jurnal unearned service revenue buat training. Karena kan trainingnya itu buat 12 bulan ya. Sedangkan kan belum dipakai tuh. Jadi kayak ya udah kayak unearned revenue aja perlakuannya. Udah terima duit tapi mereka belum ngasih jasa gitu. Harganya ini nggak boleh langsung kalian buat 15.000 atau 26 gitu, karena kalau kayak gini kan jadi totalnya 54,1 ya, which itu nggak bakal balance kan sama ini kan, ini 45.000. Jadi harus kalian allocate dulu. Cara allocate-nya tinggal 15.400 per total harga mereka sebelum bundling 54.100 dikali sama harga bundlingnya, jadi namanya allocate ya, kalian allocate. Jadi ini kalian nanti bakal dapet harganya adalah 12.810. Nah ini berarti harga untuk si computer equipment saat dia beli bundling lebih murah kan. Tuh. Baru kalau misalnya installation itu 26.000 per total harga mereka semua dikali sama total harga bundling. Nanti kalian bakal dapet 21.627. 21.627 berarti itu harga buat si installation cost-nya. Nah buat training juga sama aja ya, berarti 12.700 per total harga semuanya dikali sama 45.000. Oke, itu nanti kalian bakal dapet harganya adalah 10.563. Nah ini kalau kalian totalin kiri sama kanan dia balance, nanti balance-nya adalah 45.000 gitu. Untuk yang C tanggal Mei 5, apa yang perlu di jurnal, di soal itu dia bilang pelatihan bulan pertama diberikan pada tanggal 5 Mei 2021 ya kan, berarti kan training yang tadi ini dia udah boleh nge-recognize 1 bulan. Berarti jurnal adjusting entries kayak biasa aja kalau misalnya boleh nge-recognize revenue, berarti kan unearned revenue untuk training terhadap service revenue training. Nah itu sebesar berapa? Berarti sebesar 1/12 dikali sama unearned revenue buat training gitu. Hasilnya adalah 880. Oke, itu buat soal yang ini ya, contoh yang budget allocation. Oke. Oke, next aku mau jelasin buat soal yang consignment. Sebenarnya ini soal dari PPT, jadi kayak dari buku. Soalnya gue gak nemu contoh soal di ujian gitu, kan gak di-spill ya soal ujiannya. Jadi kayak yaudah, gue jelasin aja. Nih, jadi kalau consignment tuh basically penitipan barang. Jadi kalau di consignment ada 2 istilah ya, ada istilah ada istilah consignor, consignor, sama ada consignee. Consignor itu adalah yang nitip barang. Kalau consignee itu yang dititipin ya. Jadi kalau misalnya gue titip barang ke A, berarti gue consignornya atau consignee-nya. Nah ini kalau kalian baca, jadi Nelba Manufacturing ships merchandise costing 36.000 on consignment to best value stores. Berarti Nelba ini consignor sama best value itu consignee. Nelba itu bayar 37.500
Of freight cost and best value pays 2.250 for local advertising costs that are reimbursable from Nelba. By the end of the period, best value has sold 2/3 of the consigned merchandise for 40.000 cash. Best value notifies Nelba of the sales, retains 10% commission, and remits the cash due Nelba. Berarti ini udah instruksinya suruh kalian jurnal aja. Berarti the first thing you do tuh adalah ngejurnal buat penjualannya ya. Ini consignor, ini consignee. Dari sisi consignor, waktu dia mau ship merchandise-nya ke si best value, berarti dia ngetulis yang ngecatat yang namanya inventory consignment. Terhadap finished good inventory. Ya udah nih kayak kalian di AB gitu. Kalau AB kan kalau misalnya udah selesai. Yang tadi enggak sih, maksudnya ini yang finished good inventory-nya kalian ubah jadi inventory consignment gitu. Kalau di sisi consignee nggak ada entry ya, no entry. Baru next itu Nelba pays 3.750 of freight cost. Berarti di Nelba ini dia bayar freight kan. Ini buat shipment nih. Shipment. Baru next kita mau jurnal buat freight. Nah, ini kita anggap dia tulisnya pakai metode perpetual ya kan. Kalau misalnya perpetual berarti tiap kali ada bayar freight, purchase discount, itu selalu kayak sebagai inventory kan. Berarti ini udah inventorinya nambah nih harganya. Maksudnya kayak menambah cost ke inventory. Yang consignment baru dia bayarnya pakai cash selalu, yaitu sebesar 3.750. Oh ya, yang tadi ini sebesar 36.000 ya. Di consignee juga no entry ya, karena kan dia bayar freight itu bukan ke penjualnya, tapi dia bayarnya ke sorry tadi gue pikir nggak ke record. Oke, jadi dia bayarnya ke bukan ke penjual tapi ke pihak ekspedisi gitu. Oke, lanjut. Berarti ini tadi buat ongkir. Next, di soal dia bilang best value pays 2.250 for local advertising costs that are reimbursable from Nelba. Jadi dia bayar biaya iklan, tapi biaya iklan itu nanti bakal di-reimburse sama si Nelba gitu. Dari sisi consignor berarti no entry ya, karena kan dia nggak ada ngelakuin apa-apa tuh. Tapi dari sisi consignee itu ada entry, yaitu receivable from consignor terhadap cash sebesar 2.250. Kenapa receivable from consignor? Karena kan tadi dia bilang expense local advertising ini bakal di reimburse sama si Nelba. Jadi kayak basically dia bakal dapat duit kan dari si Nelba, tapi nggak sekarang gitu. Berarti kan jatuhnya si Nelba ini utang ke si best value, makanya di best value tulisnya sebagai piutang. Dan kalau bukan expense, gara-gara itu bukan beban operasi dia gitu, sebenarnya nggak ada hubungan sama operasi dia, jadi kayak udah ngapain dibuat sebagai beban, kan harusnya bebannya sih Nelba gitu, jadi buatnya receivable gitu. Next itu dia bilang by the end of the period best value has sold 2/3 of the consigned merchandise for 40.000 cash gitu. Berarti di sini juga no entry ya, karena kan yang ngejual tuh di pihak best value. Best value nulisnya sebagai cash. Baru instead of dia bilang ini sales revenue, dia buatnya payable to consignor. Kenapa? Ya sama kayak tadi logikanya ya. Karena kan ini yang dia jual itu bukan barang dari bisnis dia kan, itu barang dari bisnisnya si Nelba. Jadi dia nggak boleh ngakuin sebagai revenue. Dia ngakuin sebagai payable karena nanti hasil penjualan dia bakal bayar, dia bakal kasih duitnya ke si Nelba gitu. Nih. Kan kalau misalnya ada yang nitip barang toko lo, duitnya bukan ke lo kan, kayak lo balikin lagi ke mereka gitu. Nanti yang lo dapat tuh adalah komisinya gitu. Oke. Nih, dibilang best value notifies Nelba of the sales, baru dia retains 10% commission and remits the cash due Nelba. Jadi kayak dia bilang dia kasih tahu ke Nelba tentang penjualannya, baru dia dapat 10% komisi, baru cash yang tadi dia dapetin dikasih balik ke si Nelba. Berarti di Nelba tuh nulis pertama kan dia ngakuin tadi advertising expense ya. Advertising expense yang
di best value itu sebagai receivable. Berarti ini 2250 ya kan. Baru dia juga ngakuin namanya commission expense. Karena kan dia harus bayar komisi ke si best value ya sebesar 10% dari penjualannya. Berarti 10% dari 40.000 ya udah 4.000 ya kan. Baru selain dari itu dia juga ngakuin consignment sales sebesar 40.000. Nah, sisanya ini masuk ke cash. Balance-nya ya udah 33.750 gitu. Next, dari si best value, berarti tinggal mirroring aja ya, kebalikannya berarti di sini yang tadi payable utangnya dia bayar ke Sinelba kan, jadi utangnya habis. Payable to consignor sebesar 40.000. Baru dia karena udah terima duit dari si Nelba, berarti receivable-nya juga dihapus. Ini sebesar 2250, baru dia juga dapat commission revenue kan. Nah, ini baru boleh diakui sebagai revenue karena kan ya udah dia kayak dapat revenue lah dari penitipan barang tersebut. Berarti ini sebesar 4.000 sama. Baru cash yang tadi dia dapetin di sini. Kan tadi dia balikin ya. Gitu. Tapi dia kan balikinnya nggak semua kan gara-gara dia tadi boleh ngakuin revenue gitu, boleh dapat receivable juga gitu. Oke. Itu buat consignment ya. Nah, sama next gue mau jelasin tipis-tipis untuk warranty. Jadi warranty ini ya udah, warranty itu basically jaminan ya. Bukan jaminan sih, kayak misalkan beli TV baru ada warranty, ada garansi. Nah, garansi itu. Warranty itu ada 2 jenis. Ada assurance type warranty sama ada service type warranty. Bedanya apa? Kalau assurance type warranty itu dia garansinya harganya udah di-include ke harga penjualannya. Jadi udah di-include di sales price. Kalau misalnya service type warranty itu dia terpisah gitu. Jadi dia nggak di-include ke harga barangnya. Itu bedanya. Nah, ini contoh soal warranty. Di soal UTS kayak 2020 tuh nggak ada. Tapi kayak kan as always nggak di-spill ya soalnya. Jadi kayak udah ini soal dari buku. Maverick Company sold 1.000 Rolomatics on October 1, 2019 at a total price of 6 juta with a warranty guarantee that the product was free of defects. The cost of the Rolomatics is 4 juta. Baru the term of this assurance warranty. Nah, dia bilang ada assurance warranty kan is 2 years with an estimated cost of 80.000. Berarti berarti ini in addition Maverick sold extended warranties related to 400 Rolomatics for 3 years beyond 2-year period for 18.000. Nah, yang ini warranty yang itu baru namanya service type warranty gitu. Karena kayak udah extended warranty kan. Kalau tadi assurance kan dia kayak buat ya ini assurance gitu. Berarti pas nanti kayak si Maverick ini ngejual, jurnal yang dibuat tuh adalah as always kan kalau ngejual cash ya, dapat duit. Baru dia ngakuin sales revenue sebesar tadi harga barangnya 6 juta gitu. Baru karena dia ada service type warranty, yang ini 18.000 juga dia tulis sebagai unearned warranty revenue. Kenapa unearned? Kan kalau misalnya garansi itu nggak langsung kalian kasih garansinya ya. Tunggu dia ngeklaim garansinya dulu, baru boleh kalian ngakuin sebagai revenue gitu. Tapi before that itu unearned warranty revenue. Karena kan jasanya belum kalian berikan. Berarti ini udah in total dia dapat cash 6.018.000. Kenapa yang 80.000 nggak dimasukin? Kan tadi di sini ada 80.000 nih warranty. Karena itu ya udah ini assurance warranty yang memang udah masuk ke harga 6 juta di sini nih. Jadi 6 juta di sini tuh udah harga pokok barangnya ditambah sama warranty gitu, assurance type warranty. Baru dia juga tulis namanya CO gas inventory ya, karena kan tadi dikasih tau costnya 4 juta gitu. Baru di November 2019 itu Maverick incurred labor cost 3 juta and part cost 25.000 related to the assurance warranties. Maverick prepares financial statements on December 31st, 2019. It estimates that this future assurance warranty cost will total 44.000 at December 31st, 2019 gitu. Berarti di November 22 nih jurnalnya. Kan dia bilang dia incur labor cost ya. Kalian buatnya sebagai sellers and wages payable. Baru part cost itu ada inventory parts yang kalian pakai buat waktu mereka ngeklaim garansi gitu kan. Dia bilang garansinya diklaim ya. Tuh related to assurance warranties. Jadi kayak dia ngakuin warranty expense, baru yang lainnya masuk ke ini. Oke. Baru di Desember 31
dia estimate kalau nanti bakal ada warranty cost 44.000. Jadi udah kita buat warranty expense, warranty liability 44.000. Nah, kalau misalnya tahun depan dia kayak benar-benar ada ngeklaim warranty, berarti kayak kalian buatnya warranty liability terhadap ya udah misalnya salaries and wage payable, atau nanti misalnya dia juga pakai inventory, berarti ada inventory juga gitu. Oke? Itu buat warranty sama revenue recognition. Sama ini tuh ada soal construction lagi. Ini gue ambil dari buku. Tapi gue nggak bakal jelasin karena nanti kayak takutnya kelamaan, kan kemarin gue juga udah jelasin construction ya. Nanti kayak gue kirim kunjaunya aja, kalian coba latihan soal. Yep. Sama kayak palingan ini sebenarnya dia ada info contract price tapi kepotong gitu pas di SS. Dia contract price-nya adalah 8.400.000. Baru ya udah cari aja kayak revenue berapa gitu kan. Cost-nya berapa, gross profit-nya berapa, bikin jurnal juga gitu. Oke. Next. Baru ini juga ada soal interest capitalization yang kemarin gue ajarin juga. Nanti mungkin kayak kalian boleh coba latihan soal. Nanti gue kasih kunjolnya. Oke. Sebelum itu gue mau masuk dulu ke ini. Nah, ini tuh contoh soal nomor 1 di UTS tahun berapa ya? Gak tau deh tahun berapa. Intinya kayak apa UAS ya? UTS deh. Kayak coba kita solve nomor pertama dulu ya. Jadi nomor 1 itu on January 1, 2023, PTA began construction on assets which cost 2,2 juta, the weighted average accumulated depreciation. Oke, sambil nulis infonya ya. Jadi kayak dia bilang construction on assets berarti costnya itu adalah 2 juta. Baru juga ada info weighted average accumulated expenditures. Ini kependekannya WAAE. WAAE itu apa? WAAE itu yang kemarin kalau kalian ingat pas kita buat soal yang interest, kan itu kalian allocate ke general, yang general kalian kalian sama capitalization month-nya kan berapa bulan gitu. Nah, hasil habis kalian kali bulannya itu adalah WAE. Jadi di paling ujung kanan lah itu yang nanti kalian allocate. Nah, itu tuh WAE. Jadi ini 1.500.000 ya. Nah, biar kalian kebayang WAE itu yang mana, ini nih. WAE itu yang ini. Yang habis kalian allocate ke general, kalian capitalization period, dapat average carrying amount kan. Average carrying amount inilah yang namanya nama lainnya WAAE gitu. Jadi kalau kalian ketemu di ujian jangan bingung WAE itu apa. Oke. Next. To help pay for construction, dia ada 1,3 juta that was borrowed at 10,5% on January 1, 2023. Nah, kan dia ini keywordnya ya. Keywordnya itu dibilang to help pay for construction. Berarti ini memang utang yang kalian ngutangin gitu buat konstruksi. Jadi ini namanya specific debt-nya ya. Berarti specific debt-nya itu ada sebesar 1,3 juta. Baru funds not needed for construction were temporarily invested in time deposits earning 36.000. Berarti ini ada revenue income dia. Revenue 36.000. Other than that, construction loan, the only other debt outstanding during the year was a 2,55 juta 10-year 12% note payable dated ya segitulah. Tadi ini 10,5%. Berarti yang ini kan dan outstanding during the year maksudnya adalah other than construction loan kan. Berarti itu other debt atau general debt. Ini sebesar 2,550 12%. Oke. Yang disuruh itu adalah what is the amount of interest that should be capitalized by PTA during 2023. Jadi berapa sih bunga dari pinjaman ini yang boleh kalian masukin ke building kalian gitu. Oke. Berarti kan yang pasti dikapitalisasi itu adalah bunga dari specific debt ya. Jadi ya udah langsung aja 10,5% kalian kaliin sama 1,3 juta. Ya kan? Baru yang boleh kalian kapitalisasin lagi itu kan adalah other debt yang memang berkontribusi buat konstruksi kalian kan. Nah, itu kalau misalnya kalian hitung manual, kan nanti bakal dapat yang di ujungnya tadi average carrying amount, yaitu adalah other debt yang bunganya boleh kalian capitalize. Berarti di sini itu adalah weighted average
apa sih, weighted average accumulated expenditures. Nah itu WAE ini yang boleh kalian capitalize. Jadi tinggal bunganya other debt-nya 12% dikali sama 1,5 juta. Nah di sini kalian nggak perlu cari capitalization rate yang baru gara-gara kan di soal cuma ada satu general debt ya. Kecuali kalau misalnya kayak ada lebih dari satu, kayak kemarin tuh ada 2, makanya kalian cari capitalization rate yang baru gitu. Kayak di sini kan ini kalian cari cap rate yang baru ya, gara-gara other debt-nya ada 2 gitu. Tapi kan tadi cuma 1, berarti kayak ya udah nggak usah. Gitu. Oke, berarti ini kalian bakal dapat yang boleh dialokasiin adalah sebesar 442. Tadi gue hitung 10,5 kali 1,3 0,12 kali 1,5. Itu adalah 316.500. Nah kalau misalnya ada income-nya bakal dikurangin, berarti 316.500 dikurangin sama revenue yang tadi interestnya, itu bakal dapat yang boleh kalian capitalize adalah sebesar 280.500. Nah ini jurnalnya gimana? Berarti jurnalnya ya udah tinggal kayak building tadi sebesar 316.500 ya. Perlu kalian juga akuin interest expense sama cash gitu. Cashnya sebesar berapa, berarti ya udah 1,3 tadi dikali sama, kalau other debt-nya in total kan ada 2,5 ya. Jadi 12% dikali 2550. Totalnya adalah 442.500. Berarti sisa yang masuk ke interest expense itu adalah 126.000 gitu. Terus ada akun lagi di sini cash, building buat yang revenue itu 36.000. Oke, itu buat nomor 1. Lanjut nomor 2. Nomor 2 itu in an exchange with commercial substance, PTB traded equipment with a cost of 7,75, berarti harga perolehannya ada 7,75. Baru and the book value of 4,68 and gave 2698 cash. The old machine had a fair value of 3690. Prepare the journal entries. Oke, berarti terus dulu info-infonya kan. Tadi ada book value sebesar 4680. Baru fair value-nya itu adalah 3690. Sama dia bayar cash sebesar 2698. Di sini berarti dicatat jurnalnya. Karena dia exchange, pasti dia nge-kreditin mesin dia yang lama kan. Jadi mesin yang lama sebesar cost dia 7,75 ya kan. Karena dia nge-exchange, berarti dia juga hapus accumulated depreciation dia. Sebesar ACC Depre kan, berarti harga perolehan yang ini dikurangi sama book value ya. Berarti 7,75 dikurangi sama 4,68 itu adalah 4,68 3,07. Berarti ini 3.070. Baru dia juga bayar cash ya kan. Berarti cashnya dikredit sebesar 2.698. Baru dia bilang ada fair value machine. Jadi mesin yang baru itu adalah fair value ditambah sama cashnya, berarti 3690 kalian tambahin sama 2698. Di sini adalah 6338 gitu. Baru cara cari tahu dia gain atau loss itu adalah kalian cari fair value new-nya dikurangi sama book value old machine-nya. Berarti kan fair value tadi 3690 ya. Dikurangi sama book value-nya 4680. Berarti di sini kalian ada loss 990 juta. Berarti kalian catat namanya loss on disposal 990. Nah kan tadi di sini ada info kalau dia tuh ada commercial substance ya. Maksudnya tuh apa? Maksud commercial substance tuh adalah mesinnya ini dia tuh bisa kayak
menyebabkan ada perubahan yang signifikan di cash flow bisnisnya di masa depan. Kalau misalnya no commercial substance itu berarti kayak ya udah nggak ada pengaruh signifikan. Nah, bedanya apa? Recordingnya kalau misalnya dia ada commercial substance sama nggak ada commercial substance. Kalau misalnya ada commercial substance berarti kayak tadi ya, dia boleh ngakuin ini ada gain, dia boleh ngakuin gain, boleh ngakuin loss yang tadi. Tapi kalau misalnya di soalnya bilang tuh lacks commercial substance, berarti kalian nggak boleh ngakuin gain atau loss. Jadi gain atau lossnya ya udah di offset aja ke track yang baru. Kayak ini kan tadi contoh yang soal yang ini di buku itu kan misalnya dia gain 7.000 nih, tapi kalau misalnya assuming dia lacks commercial substance, berarti gainnya harus kita hapus. Cara hapusnya udah berarti 7.000 ini kita kurangin ke 60.000-nya. Makanya di sini track semi-nya jadi 53.000, di sini 60.000 kan. Nggak ada gain nih di sini. Ini nggak ada gain kan. Gitu. Itu ya bedanya kalau commercial substance sama ada commercial substance gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu PTC buys a delivery truck with a list price of 30.000. The dealer grants 10% reduction in list price and an additional 2% cash discount on the net price because the payment was made in 30 days. PTC pays insurance for 1 year of $400 and an extra 320 to have a special horn installed. Ini masuk ke materi kapitalisasi ya, mana sih aset, kalau kalian ada aset itu cost mana yang boleh dikapitalisasi, mana yang nggak boleh dikapitalisasi. Jadi itu dia boleh dikapitalisasi kalau dia memenuhi 3 syarat. Dia tuh bisa increase useful life dari asetnya, kalau dia kayak bisa ningkatin produksi gitu, sama kalau kayak misalnya dia bisa ningkatin quality of outputnya gitu, increase. Jadi kayak misalnya nih, misalnya gue ada gedung, baru gedung gue rusak, misalnya retak gitu kan. Kalau retak kayak basically useful life-nya turun ya, misalnya kayak ada impairment lah atau gimana gitu. Retak dan kayak harus diperbaiki, kalau nggak runtuh. Jadi kalau misalnya gue perbaiki itu boleh gue capitalize karena itu bakal increase useful life-nya gitu. Tapi kalau misalnya sekedar gue mau renovasi gedungnya, cuma mau gue cat nih, kan kalau cat atau nggak cat tuh nggak ada bedanya ya. Maksudnya kayak nggak bakal membuat gedungnya jadi lebih lama gitu umurnya. Nah kalau cat itu jadi expense, nggak boleh kalian capitalize gitu. Nah di sini dia beli delivery truck, baru dia dapat reduction, dapat diskon, baru other than that dia juga bayar insurance for 1 year untuk $400. Nah insurance ini itu nggak boleh dikapitalisasi karena dia nggak mau mengaruhi useful life, atau kayak dia nggak membuat aset itu jadi bisa bekerja gitu loh. Karena kayak mau ada insurance atau nggak ada itu tetap bisa dipakai gitu truknya, kecuali kayak itu asuransi perjalanan gitu, itu boleh kayak capitalize karena itu make sure asetnya bisa sampai dipakai gitu loh, sampai ke tangan kalian tuh ada asuransi perjalanan gitu, itu boleh dikapitalisasiin. Baru dia juga pay extra 320 to have a special horn installed. Nah ini menurut gua sih dia nggak boleh dikapitalisasi ya, karena kan klakson khusus ini sebenarnya nggak perlu banget gitu loh. Kalau beli truk lu tambahin klakson khusus kan nggak perlu ya sebenarnya ya. Jadi kayak ini expense yang sebenarnya nggak dibutuhin, dan kalau misalnya ada juga nggak bakal nambah useful life atau nambah quality dari kerjanya si truk, jadi di expense gitu. Jadi kalau misalnya yang boleh di record sebagai cost of the truck itu cuman yang 30.000, kurangin reduction, kurangin 2% cash discount. Oke. Berarti di sini 30.000 kalian kurangin sama reductionnya 0,1 kali 30.000 sama dikurangin 2% dikali 27.000. Jadi 27.000 ini adalah cost asetnya habis dikurangin sama reduction. Jadi kan tadi reduction ya 10% nih. Jadi sebenarnya tuh kan harga barangnya tuh adalah 27.000 kan. Makanya ini masuknya ke sini. Pasti diskon gitu. Ini bakal dapat cost of the truck-nya 26.780. Gitu ya buat nomor 3. Nomor 4, PTD purchase a machine with a cost of 200.000 on October 1. Berarti cost-nya 20.000.
200.000. Dia belinya Oktober 1 2022 ya. Baru dia juga ada info estimated useful life 8 tahun, residual value 20.000. Berarti useful life-nya 8 tahun sama residual value-nya itu adalah 20.000. Baru kalian disuruh cari depresiasi menggunakan double declining balance sama sum of the year digits untuk tahun 2022 sama 2023. Oke. Udah. Berarti untuk A yang double declining tahun 2020 dan 2022 kan berarti cari rate-nya dulu ya. Cari rate-nya berarti kan 1 dibagi siapa sih ini? Oke, jadi ini kan kalau misalnya mau cari rate double declining itu rumusnya gampangnya tuh 1 per useful life-nya dikali 2 gitu. Jadi 1 per 8 kali 2. Itu kalian bakal dapet 25%. Berarti untuk tahun 2022 itu rumusnya adalah 25% dikali sama cost-nya gitu. Tapi karena dia nggak full 1 year berarti cuma dari Oktober ke Desember kan. Itu kan 3 bulan berarti 3 per 12 gitu. Depre-nya adalah sebentar ya. Oke, lanjut. Berarti ini depre-nya adalah sebesar 12.500 ya. Ingat kalau misalnya di double declining itu kalian kaliinnya ke cost dia bukan ke cost dikurangin residual value, oke. Baru tahun 2023-nya 25% lagi tapi dikali sama carrying amount-nya kan 200.000 kurang sama 12.500. Untuk full setahun ya kan. Jadi ini adalah 46.875 gitu. Oke, yang B untuk si sum of the year tahun 2022. Jadi sum of the year itu basically kayak angka tahun. Dia tuh pakai pecahan. Jadi tuh nanti kayak pecahannya ada A sama B nih. B itu adalah jumlah tahunnya. Kan ini 8 tahun ya. Berarti kan jumlahin semuanya 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 gitu. Totalnya adalah 36. Baru atas yang ini tuh udah tahun keberapa gitu. Tapi tahunnya kebalik. Jadi kalau misalnya tahun pertama, ya ampun. Yaudah tahun pertama tahun pertama itu misalnya tahun pertama tuh berarti tahun 8 nih gitu. Jadi kalau misalnya year 1 kalian buat 8, kalau year 2 tuh kalian buat 7. Jadi kebalikannya ya, bukan kayak year 1 tuh 1 gitu, salah. Oke, jadi contohnya nih 2022 itu berarti kan first year, maka kalian buat 8 per 36 dikali sama karena dia nggak full setahun kan dia dari Oktober ya. Berarti cuma boleh kalian ngakuin 3 bulan kan, berarti kali 3 per 12 dikali sama kalau misalnya di sum of the year itu kalian kalinya nggak ke cost tapi kalinya ke cost dikurangin residual value, berarti kan 200.000 kurang 20.000 ya adalah 180.000. Yaitu 10.000. Nah buat tahun depannya kalian nggak boleh langsung kayak 7 per 36 dikali sama 180 gitu karena dia tahun kedua. Nggak boleh kayak gitu karena kan tadi yang 8 per 36 ini dia belum full setahun ya. Jadi kalian fullin dulu setahun. Jadi 8 per 36 dikali sama 9 per 12. Jadi tadi ini kan 3 per 12 itu dari Oktober 2022 ke Desember 2022 ya. Ini tuh 9 per 12 dari Januari 2023 ke September 2023 gitu. Jadi ini kali sama 180 juga. Ditambah, karena ini baru sampai Oktober 2023 doang, sisanya kalian pakai tahun kedua berarti 7 per 36 untuk second year. Ini 3 per 12 karena Oktober ke Desember baru dikali sama 90. Gitu. Berarti ini adalah 38.750. Oke gitu ya buat depresiasi. Jadi kayak jangan kejebak aja intinya nih kalau double declining cari rate-nya 1 per umur ekonomisnya dikali 2 tahun, dikali 2 gitu kan double declining. Baru dikali ini ya jangan ke harga perolehan kurang residual value tapi kuranginnya ke carrying amount-nya aja jadi ke cost gitu. Tahun keduanya dikurangin lagi sama depre gitu ya.
Untuk sum of the year, cari dulu sum of the year-nya berapa. Itu jadi denominatornya. Baru untuk numeratornya ya udah tahun keberapa. Kalau misalnya tahun pertama berarti pakai angkanya yang paling terakhir 8 gitu. Atau kalau misalnya dia 4 tahun berarti tahun pertamanya pakai 4, tahun kedua pakai 3, 21. Jadi kayak dia kebalikannya gitu, oke. Next buat yang nomor 5. Nomor 5 ini juga sama kayak mana yang boleh di-capitalize, mana yang harus di-expense. Sesuai sama syarat yang ini ya. Jadi itu A. Expenditure that increases the useful life of a machine. Nah ini berarti karena ada increase useful life, ya kan? Berarti ini boleh kalian capitalize. Baru yang B itu dia replacement of a minor broken part of a machine. Ini kan cuman perbaiki kecil ya gitu. Berarti kan ini sebenarnya dia nggak increase apa-apa, jadi udah expense. C juga ordinary repairs itu nggak bakal nge-improve apa-apa, jadi di expense. Kalau D itu expenditure that increases the quality of the output of the productive asset. Nah ini increases the quality, berarti ini adalah boleh dikapitalisasi. Untuk yang E itu improvement to a machine that increase its production capacity. Nah ini kan juga mengimprove sesuatu ya, berarti ini juga boleh dikapitalize, oke? Begitu. Ini buat nomor satunya. Jadi tuh kayak soal AK tuh dia banyak anak-anak kayak gini gitu. Makanya kayak kalian tuh harus belajar banyak tipe soal gitu. Oke. Gue lanjut ke nah ini contoh soal interest sendiri gue udah bilang sih. Udah gini dulu deh. Oke. Jadi ini tuh soal aset yang kemarin gue belum jelasin. Jadi tuh aset itu soalnya ya itu sih either cost method atau revaluation method ya, penaikan atau penurunan nilai. Jadi cara kalian nentuinnya tuh sebenarnya ada kayak gini. Kalian tuh ngebandingin carrying amount ini kan dapat dari book value dikurangin depre ya. Ini kalian bandingin sama fair value less cost to sell sama yang namanya value in use. Ini kepanjangannya fair value less cost to sell. Baru, nah kalian bandinginnya ini which one is higher ya? Which one is higher? Nah yang lebih tinggi inilah yang nanti dibuat sebagai recoverable amount-nya gitu. Nah recoverable amount inilah baru nanti kalian bandingin sama current assetnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya current asset dibandingin sama carrying amount. Kalau misalnya carrying amount-nya lebih besar daripada recoverable amount, berarti dia impair. Ada impairment. Kalau misalnya carrying amount-nya lebih kecil daripada recoverable amount, berarti dia no impairment. Tapi nggak semua soal itu provide value in use. Ada beberapa soal kayak cuma kasih tau fair value-nya berapa. Berarti ya udah langsung pakai fair value aja jadi recoverable amount-nya. Tapi kalau misalnya dikasih dua-duanya, kalian harus bandingin dulu mana yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell sama value in use. Baru abis itu, nah tapi itu ada special case di mana kalau dia mau ngejual. Jadi kalau misalnya dia mau ngejual itu selalu pakai fair value less cost to sell ya. Walaupun dia ada value in use, tapi misalnya nih tahun 2022 ya udah dibandingin dulu fair value less cost to sell sama value in use. Kalau misalnya gue nggak mau jual aset gue, tapi tahun depan 2023 gue mau jual aset nih. Jadi waktu perbandingan tahun 2023 gue pakainya yang fair value less cost to sell, value in use-nya jangan dipakai gitu. Itu ya. Jadi ini dipakai harus kalau misalnya kalian mau jual tuh selalu dibandingin sama fair value less cost to sell. Tapi di tahun kalian mau jual aja gitu. Oke. Lanjut ke yang ini ya, ke soalnya. Jadi itu presented below is information related to equipment owned by PT ABC at December 31st, 2021. Ada cost-nya, ada ACC depre, ada value in use, ada fair value. Berarti ini fair value less cost to sell ya. Baru ada cost of disposal. Baru assume that PT ABC will continue to use this asset in the future. Berarti dia nggak ada rencana mau ngejual. Baru as of December 31st, 2021. The equipment has a remaining useful life of 5 tahun. Oke, yang pertama tuh disuruh prepare journal entry to record the impairment of the asset. Kita cari dulu berarti carrying amount-nya berapa ya. Carrying amount kan berarti 7 juta, kalian kurangin sama depre kan. AC depre-nya tuh adalah 1,5 juta.
Berarti di sini adalah 4.400.000 ya. Baru itu sebenarnya soalnya asumsinya pakai cost model ya. Soalnya kayak dia cuman kayak kasih data cost, aku masih depresiasi sama fair value less cost to sell gitu. Jadi kayak pakai pakai cost model gitu. Oke, baru ini kita bandingin dulu fair value less cost to sell-nya kan di sini 4,5 juta ya. Baru value in use-nya itu adalah 5 juta. Berarti yang higher-nya berarti kita pakai yang 5 juta. Itu value in use-nya. Baru kita bandingin aja kan. Berarti karena CA-nya lebih kecil daripada ini fair value less cost to sell-nya harus dikurangin dulu sama cost of disposal ya, berarti ini jadinya 4,4 juta. Berarti kalian bandingin yang higher-nya ini kan, berarti ini higher. Berarti kalian pakai value in use. Bandingin CA-nya sama value in use kan, berarti CA lebih kecil dari value in use ya. 4,5 juta itu lebih kecil dari 5 juta, berarti kan di impair sebesar 500.000 ya. Gitu. Berarti kalian jurnal yang namanya impairment loss terhadap equipmentnya sebesar 500.000. Oke, itu buat yang A. Yang B itu prepare journal entry to record depreciation expense for 2022. Oke, berarti ini kan ada carrying amount yang baru ya, yaitu 5 juta. Carrying amount yang new. Sebentar, sorry guys. Maaf, mabuk dikit. Ini kan 5,5 juta ya. Sorry. Berarti ini CA-nya lebih besar daripada value in use. Sorry. Makanya dia di impair. Berarti kan ini ada carrying amount yang baru tuh 5 juta kan. Tadi kan awalnya 5 juta, 5,5, kalian turunin ke recoverable amount-nya 5 juta gitu. Berarti ini recoverable amount. CA new-nya ini kalian cari depre baru, berarti kan depre new adalah 5 juta dibagi sama tadi umurnya dibilang sisa 5 tahun kan. Berarti depre yang baru adalah 1 juta gitu. Berarti jurnalnya udah depre expense, ACC depre 1 juta. Oke, itu buat yang B. Yang C itu the recoverable amount of the equipment at December 31, 2022 itu 5,25. Berarti ada info recoverable amount yang barunya 5,250. Prepare the journal entry if necessary to record this condition. Berarti kan di Desember 2022 CA dia adalah 5 juta, kalian kurangin sama 1 juta kan. Karena ini CA-nya lebih kecil dari RA, berarti no impairment. Tapi kalian catat namanya recovery, jadi no impairment, so recover gitu. Jadi kalau di impairment model, kalau misalnya CA lebih besar daripada RA, kan kalian impair. Kalau misalnya CA yang lebih kecil dari RA, itu no impairment, only recovery. Nah, recovery ini tuh nggak boleh seenaknya sampai tinggi-tinggi banget gitu. Ada batas maksimum recovery sampai ke carrying amount asetnya
as if no impairment. Jadi kalau misalnya aset yang nggak ada impairment, carrying amount dia di tahun itu bakal berapa. Nah itulah yang bakal jadi batas maksimum recovery dia. Nah kalau di soal ini carrying amount as if no impairment kan bakal jadi 5,5 juta yang tadi dikurangin sama DP dia yang lama kan. DP dia yang lama kan itu adalah 5,5 dibagi 5 tahun kan DP no impairment. Kan tadi carrying amount dia 5,5 juta tuh sebelum di impair 5 tahun sisanya kan di tahun sebelumnya, berarti DP dia sebelumnya itu adalah 1,1 juta per tahun gitu. Berarti carrying amount dia as if no impairment itu adalah 5,5 dikurang 1,1 yaitu 4,4 juta. Berarti ini walaupun carrying amount dia lebih kecil daripada recoverable amount, dia nggak boleh recover sampai ke 5 juta. Dia cuma boleh recover sampai ke 4,4 juta gitu. Jurnalnya adalah equipment terhadap recovery of impairment loss sebesar berarti dari 4 juta ke 400 ya, 400.000 gitu. Oke, itu ya buat nge-recap. Jadi itu buat cost model. Jadi cost model itu kalau carrying amount lebih besar daripada recoverable amount, kalian impair. Kalau lebih kecil carrying amount-nya, maka itu ada recovery. Tapi recovery-nya ada maximum recovery sampai ke carrying amount asetnya kalau misalnya nggak pernah ada impairment. Jadi as if no impairment tuh carrying amount-nya bakal berapa gitu. Kalau misalnya revaluation model itu kalau misalnya ada penurunan nilai atau kenaikan nilai, itu dia nggak langsung masuk ke loss atau gain. Kan ini kan langsung masuk ke income statement gitu ya, langsung ke cost kalian itu kan. Tapi kalau misalnya revaluation model itu nanti masuknya ke OCI dulu, ke other comprehensive income sebagai nama akunnya unrealized gain atau nggak surplus revaluation atau masuknya ke unrealized loss gitu. Sebagai contoh ini sebagai contoh revaluation model, ini ketika ada kenaikan nilai dari 800.000 CA-nya ke 950, dia nggak buat namanya gain gitu. Langsung gain masuk ke income statement, tapi dia buat akunnya sebagai unrealized gain or revaluation atau surplus revaluation. Dan ini tuh masuknya ke OCI gitu. Nanti kalau misalnya ada loss kayak penurunan nilai, masuknya juga bukan kayak langsung ke loss on impairment, tapi dihapus dulu nih yang tadi dari unrealized gain-nya dihabisin dulu, baru sisanya baru kalian masukin ke loss on impairment. Dan nanti kalau misalnya ada untung lagi, impairment-nya di recover dulu gitu. Jadi kayak gitu. Nggak langsung masuk ke laba rugi, tapi masuknya ke OCI dulu. Itu buat revaluation. Itu ya. Oke, jadi coba kerjain yang ini ya. PT ABC acquired equipment on January 1, 2020 for 60.000 cash. Berarti ada info harga perolehan cashnya 60.000, harga perolehan itunya 60.000 ya. PT ABC elects to value this class of equipment using revaluation accounting. This equipment is being depreciated on a straight line basis over 6-year useful life. Berarti depre dia adalah 60.000 bagi 6 berarti 10.000 per tahun ya. Boleh juga bilang kalau dia tuh pakai revaluation accounting model. There is no residual value at the end of 6-year period. The fair value of this equipment at December 31, 2020 is 55.000. Baru fair value-nya juga di tahun 2021 adalah 35.000. Disuruh buat journal entries for 2020 related to the equipment kayak acquisition, depreciation, and revaluation if any. Berarti pertama kita buat jurnal buat akuisisi dulu ya. Kan berarti seperti biasa ada equipment terhadap cash sebesar 60.000. Baru depreciation berarti ya udah depre expense terhadap ACC depre sebesar 10.000. Tadi ini buat
Jan 1 2020, ini Desember 31 2020. Baru juga ada info fair value dia itu adalah 55.000. Carrying amount dia di sini kan berarti adalah 60.000 dikurangin sama 10.000 ya. Berarti adalah 50.000. Berarti ini karena CA-nya lebih kecil dari RA. Berarti ada revaluation. Catatnya sebagai kalau misalnya revaluation itu kalian hapus dulu accumulated depreciation-nya. Dihapus dulu. Baru kalian turunin equipment-nya dari cost dia ke carrying amount yang baru itu kan 55.000 ya. Berarti equipment kalian turun 5.000. Ini kalian dapetin dari 60.000 dikurangi sama 55.000. Baru kalian juga ngakuin yang namanya unrealized gain. Itu dapatnya dari carrying amount-nya ke fair value, berarti kan naik 5.000 ya. Ini naik dari 55.000 ke 50.000. Jadi equipment-nya kalian lihat dari tadi cost-nya, baru kalian bandingin sama carrying berapa sih fair value dia. Kalau misalnya yang unrealized gain, lihat fair value-nya ke sama carrying amount gitu. Oke, lanjut ke yang B. Itu prepare the journal entries for 2021 related to the equipment, depreciation and revaluation if any. Berarti 2021 karena tadi dia ada revaluation, kita cari depre yang baru ya. Depre yang baru berarti pakai fair value yang baru 55.000 dibagi sama sisanya 5 tahun. Berarti depre yang baru adalah 11.000. Gitu. Kalian catat depre expense terhadap ACC depre sebesar 11.000. Nah, kalau di sini tuh juga ada tambahan jurnal opsional, itu jurnal AOC sama RE. Itu sebenarnya nggak wajib, tapi kalau kalian nambahin tuh biasa dosen kasih tambahan nilai gitu. Jadi jurnal opsional. Ini tuh dapat dari mana sih? Jadi kan tadi depresiasi kalian di kalau misalnya nggak ada revaluation tuh 10.000 ya. Tapi gara-gara kalian reval asetnya jadi naik ke 11.000 depresiasinya. Nah, karena ada revaluation ini depresiasi naik, net income depre naik, maka net income kalian bakal turun kan, bakal understated gitu. Jadi kayak untuk ngebalancein hal ini supaya kayak net income kalian nggak understated, kalian buat jurnalnya AOC terhadap RE. Jadi kayak nambahin RE sebesar berapa, sebesar selisih depre baru sama depre lama gitu. Tapi kalau misalnya nanti kasusnya itu depre barunya lebih kecil, kalau misalnya depre baru lebih kecil kan berarti net income kalian bakal overstated ya. Nah, buat nge-offset hal ini supaya nggak overstated, kalian buatnya nanti RE-nya di debit sama C-nya di kredit gitu. Gitu ya. Itu logikanya. Baru ada info di tahun 2021 itu fair recoverable amount dia adalah 35.000. Fair value dia 35.000. Berarti ini carrying amount dia yang baru kan 55.000 kalian kurangi sama 11.000 ya. Adalah 44.000. Gitu. Karena carrying amount dia lebih besar daripada fair value-nya, berarti kita impair. Jurnalnya ya udah seperti biasa. Dihapus dulu accumulated depreciation dia. Berarti kan tadi ada 11.000. Baru kita turunin equipment-nya dari tadi carrying amount yang baru nih 55.000 turunin ke 35.000 kan. Berarti equipment-nya ada turun 20.000. $55.000 dikurang sama 35. Baru kan tadi gue bilang ya kalau misalnya di revaluation model kalau ada gain atau loss kan maksudnya ke OCI dulu, baru nanti kalau tahun kedepannya ada perubahan itu kalian
hilangin dulu yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahun pertama kalian unrealized gain, tahun kedua ya kalian ada impairment loss, itu kalian nggak langsung buat impairment loss gitu. Kalian hapus dulu unrealized gainnya, baru sisanya kalau ada lebih baru masukin ke impairment loss. Nah di sini unrealized gain itu kan sebenarnya masuknya ke AOC ya, akun AOC ini, OCI, akun OCI. Yang nanti tuh bakal masuk ke accumulated OCI. Jadi kalau misalnya gue bikin ledgernya, OCI kalian kan awalnya tuh OCI kalian kan awalnya 5.000 ya tadi unrealized gainnya yang ini nih, ya kan? Baru karena ada akun yang ini, berarti OCI kalian kurang 1.000 kan? Berarti sekarang balance OCI kalian tuh ada 4.000. Atau ya udah akun surplus revaluation kalian. Berarti yang boleh kalian hapus nih unrealized gainnya adalah sebesar sebesar 4.000. Kan tadi ini kalian impair sebesar berapa ya? Impair 44.000 ke 35.000. Berarti impair sebesar 9.000. Ya kan, berarti impair 9.000 ini nggak boleh langsung semua ke impairment tadi gue bilang kan. Jadi hapus dulu aku surplus revaluation atau unrealized gain kalian, yaitu 4.000 nih yang tadi dari sini ledger AOC. Sisanya baru 5.000-nya lagi baru boleh kalian akuin sebagai impairment loss gitu. Itu ya. Oke. Itu buat yang B. Yang C, record determine the amount of depreciation expense that PT ABC will record on the equipment in 2020. Berarti kan kayak model yang baru tuh 35.000 ya. Nih, 35.000. 35.000 berarti dibagi sama 4 tahun. Kan sisa 4 tahun tuh udah kepake 2 tahun. Berarti DP yang baru adalah 8.750. Gitu. Itu buat reval model. Jadi itu bedanya ya sama cost model. Jadi reval tuh lebih ribet. Kalau tadi kan cost tinggal kayak impairment loss recovery gitu. Ingat recovery-nya ada max recovery sampai ke carrying amount as if no impairment. Tapi kalau revaluation model itu nanti kayak kalian tulisnya sebagai unrealized gain gitu atau impairment loss. Nah, unrealized gain ini semisal kayak di tahun pertama kaliannya rugi, berarti kan impairment loss. Nanti kalau tahun kedua kalian recovery dulu gitu. Recovery udah habis baru masuknya ke unrealized gain gitu. Oke. Baru bikin jurnal opsional ini. AOC RE tergantung RE-nya tuh di debit kapan, di kredit kapan, tergantung depre kalian lebih kecil atau lebih besar nih after ada revaluation or impairment-nya. Kalau misalnya after revaluation lebih gede, berarti net income kalian terlalu kecil, makanya tambahin di RE, di kredit. Kalau misalnya depre kalian lebih kecil di after revaluation kan berarti depre-nya understated, net income-nya overstated, makanya kalian harus offset itu dengan mengurangi RE kalian. Jadi nanti RE terhadap AOC gitu. Nah, bikin juga ledger buat AOC supaya kayak kalian tahu nanti kayak pas ada pembalikan akunnya itu berapa sih yang boleh kalian balikin akunnya. Kan tadi 5.000 dari unrealized gain ya, OCI. 1.000 dari yang ini. Sisanya 4.000 inilah yang boleh kalian balik pas kalian mau ngakuin impairment loss gitu. Gitu ya. Itu sih sebenarnya buat materi AK 1. Sama ya itu sih. Oke, paling nanti kayak gue bakal kirimin kunci jawabannya. Udah kalau misalnya ada yang keliru atau gue tadi ada salah jelasin, kalian mau nanya apa-apa, tanya aja. Udah itu aja sih. Thank you.